Jauh sebelum era kelahiran Nabi Muhammad, As-Salibi mengisahkan lelaki yang bernama Isa. Dia dari kalangan Bani Israel Isya. Merupakan salah satu ulama yang biasa membaca kisah terdahulu. Dari kitab-kitab itu, dia menemukan sifat-sifat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semua sifat Nabi Muhammad ditulis dalam sebuah lembaran dan disembunyikan di dalam sebuah peti yang terkunci. Kuncinya dia sembunyikan di tempat yang tidak pernah diperhatikan. Isa memiliki anak bernama Balukia. Jelang wafatnya, dia berwasiat kepada Balukia agar dia menjadi hakim di kalangan Bani Israel setelahnya. Setelah beberapa lama, ayahnya pun meninggal. Tiba-tiba dia melihat sebuah peti-peti. Itu didapatkannya terkunci. Dia tanyakan peti itu kepada ibunya. Ibunya menjawab, "Aku tidak tahu apa yang ada di dalam peti ini, dan tidak tahu di mana kuncinya." Selanjutnya, kunci itu dihancurkan oleh Balukia dan membuka petinya. Di dalamnya dia melihat ada lembaran yang bertuliskan sifat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Balukia juga mengetahui Nabi Muhammad akan menjadi penutup para nabi dan rasul, serta surga diharamkan bagi para nabi, sehingga dia dan umatnya masuk terlebih dahulu. Setelah selesai membacanya, dia bawa lembaran tersebut kepada ulama Bani Israel. Tatkala mendengar sifat Nabi Muhammad, mereka berkata kepada Balukia, "Bagaimana bapakmu mengetahui hal ini?" Tapi dia tidak memberitahu kepada kami. Demi Allah, seandainya bukan karena engkau, pasti kuburannya akan kami bakar, karena isinya telah menyembunyikan berita tentang junjungan para rasul. Belum Kia pun akhirnya memutuskan untuk beranjak dari kampungnya. Dia pamit kepada ibunya dan berjanji tidak akan kembali hingga dia bertemu dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan memantapkan keyakinan dan niat tulus, Balukia melangkah tanpa ada petunjuk pasti di mana Nabi Muhammad berada. Balukia pergi dari Mesir dalam rangka Nabi Muhammad. Keliling dari timur sampai ke barat, hingga sampai Latka E7. Dia menemukan berbagai keajaiban yang tak dilihat oleh orang lain. Di antara sejumlah keajaiban itu, adalah apa yang dilihat di sebuah jazirah. Di sana terdapat ular-ular besar, dan ular itu berkata, "Tidak ada Tuhan kecuali Allah, dan Muhammad adalah utusannya." Lalu Balukia pun mengucap salam. Kelompok ular itu bertanya kepada Balukia, "Dari golongan mana engkau?" Balukia pun menjawab, dirinya berasal dari kaum Bani Syahid. Ular-ular itu berkata, "Kami tidak mengetahui hal ihwal Bani Israel." Balukil berkata, "Jika demikian, bagaimana kalian bisa tahu tentang Nabi Muhammad?" Mereka menjawab, "Semenjak kami diciptakan Allah dengan cepat ini, kami diperintahkan mengucap hal itu. Kami adalah ular-ular jahanam." Balukia bertanya, "Bagaimana berita tentang jahanam?" Mereka menjawab, "Jahanam itu hitam dan berbau busuk. Dalam setiap tahun bernapas 2x1 kali pada musim kemarau. Itulah panas dari dirinya. Dan 1 kali lagi di musim dingin. Itulah kebaikan dirinya." Bertemu ular berukuran besar dan mampu berbicara membuatnya bingung. Namun rasa takjub itu dibuangnya jauh-jauh. Dirinya fokus untuk bertemu Nabi Muhammad. Perjalanan panjang dengan sederet keanehan tak berhenti dari situ. Balukia menghitung sudah 7 lautan telah dilalui. Dan itu dilaluinya dengan menempuh perjalanan bertahun-tahun, hingga dirinya pun kembali tiba dalam sebuah jazirah. Di sana terdapat pohon kurma dari emas. Apabila matahari muncul menyinarinya, maka ia mengeluarkan sinar seperti kilat, sehingga tidak ada mata yang mampu untuk melihatnya karena kuat sekali kilauannya. Di jazirah ini juga ada pepohonan yang besar buahnya. Balukia mengulurkan tangannya
untuk mengambil buah dari salah satu pohon tersebut. Pohon itu pun menyeru, "Menjauhlah dari Kohai, hati yang suka bersalah." Banukia pun mundur dan duduk. Di tengah kebingungan dan sulitnya menjelaskan situasi yang dialaminya kini, tiba-tiba ada satu rombongan turun dari langit. Di tangan mereka ada pedang terhembus. Ketika mereka melihat Balukia, mereka berkata, "Bagaimana engkau sampai ke tempat ini?" Balukia hanya memandang takjub. Beberapa saat, dia berkata, "Saya dari Bani Israel. Nama saya Balukia." "Lalu kalian siapa?" Mereka pun menjawab, "Kami adalah kaum jin yang beriman. Asalnya, kami berada di langit. Kemudian Allah menurunkan kami ke bumi. Kami diperintahkan untuk memerangi tim kafir di muka bumi. Sekarang kami akan memerangi mereka." Balukia pergi meninggalkan mereka. Tiba-tiba ada malaikat yang besar. Postur tubuhnya sedang berdiri. Tangan kanannya ada di timur, sedangkan tangan yang kirinya ada di barat. Lalu malaikat itu berkata, "Tidak ada Tuhan kecuali Allah, dan Muhammad adalah utusan Allah." Balukia mendekati dan mengucapkan salam kepadanya. Malaikat itu pun bertanya kepada Balukia, "Siapa engkau?" "Aku adalah seorang laki-laki dari Bani Israel. Pergi dalam rangka mencari penutup para nabi." "Lalu siapa engkau?" jawab Balukia. Malaikat itu menjawab, dirinya ditugaskan oleh Allah mengurusi gelapnya malam dan terangnya siang. Lalu Balukia berkata, "Apa dua baris yang ada di keningmu?" Dia menjawab, "Dalam dua baris tersebut tertulis tambahan malam dan siang, serta pengurangannya. Aku tidak menahan malam kecuali dengan ukuran yang ditentukan." Balukia terus melanjutkan perjalanannya. Tiba-tiba ada malaikat yang sangat besar dan dia berkata, "Tidak ada Tuhan kecuali Allah, dan Muhammad adalah utusannya." Balukia mengucapkan salam kepadanya. Malaikat itu pun menjawabnya. Balukia bertanya tentangnya. "Aku adalah malaikat yang ditugaskan menangani angin. Aku tidak akan melepaskan angin kecuali atas izinnya. Aku menggenggam laut. Seandainya tidak demikian, tentu semua yang ada di muka bumi akan sirna." Keanehan demi keanehan. Balukia mencoba terbiasa dengan lingkungan yang dihadapinya. Semangat untuk bertemu Muhammad sangat menggebu-gebu. Hingga akhirnya Balukia tiba di Gunung Ham. Gunung itu terbuat dari yakut hijau. Ia mengelilingi dunia seluruhnya karena pancaran sinar gunung tersebut. Langit terlihat berwarna biru. Allah menugaskan penanganan gunung ini kepada malaikat. Apabila Allah hendak mengguncangkan sebagian bumi, Dia memerintahkan malaikat tersebut untuk menggerakkan lapisan yang tersambung dari belahan bumi tersebut ke Gunung Kap. Apabila Allah hendak menenggelamkan sebuah desa beserta isinya, maka Dia mengizinkan. Belum ia bertanya kepada malaikat, "Di belakang gunung ini ada 40.000 kota selain kota-kota dunia. Kota itu terbuat dari emas dan perak. Tidak ada siang dan malam. Penduduknya adalah para malaikat yang tidak pernah lelah bertasbih kepada Allah." Jawab sang malaikat. Balukia kembali bertanya, "Di belakang kota-kota itu?" Ia menjawab, "Di belakangnya ada 70.000 hijab. Setiap hijab besarnya seukuran dunia. Tidak ada seorang pun yang mengetahui di balik hijab itu kecuali Allah." Balukia pun meninggalkan malaikat itu. Dia melanjutkan perjalanannya hingga sampai ke sebuah gunung. Di sana ada malaikat-malaikat yang rupa mereka seperti kijang. Balukia mengucapkan salam kepada mereka. Malaikat pun membalasnya, "Balukia, pada malaikat, siapakah kalian?" "Kami adalah sebagian malaikat Allah. Di sini kami beribadah kepada Allah semenjak kami diciptakan." Jawab si malaikat. Lalu Balukia bertanya kepada mereka tentang gunung besar yang menghadap kepada mereka, yang menyinari cahaya seperti matahari. Lalu malaikat menjawab, "Itu adalah gunung dunia yang terbuat dari emas.
Semua lubang emas yang ada di bumi bersumber darinya. Balukia meninggalkan mereka. Dia melanjutkan perjalanannya hingga sampai ke sebuah laut yang luas. Di sana ada 2 ikan yang sangat besar. Dia mengucapkan salam kepada mereka, dan mereka pun membalasnya. Keduanya bertanya kepada Balukia, "Siapa engkau wahai makhluk Allah?" "Aku Balukia, dari Bani Israel. Aku datang dalam rangka mencari Nabi Muhammad, menutup para nabi. Apakah kalian memiliki sesuatu yang bisa aku makan?" tanya Balukia. Atas izin Allah, kedua ikan itu memberinya roti. Dimakannya roti itu, dan setelahnya Balukia tidak merasa lapar lagi. Selanjutnya dia sampai ke sebuah jazirah. Di sana Balukia melihat seekor burung yang sangat besar, indah rupanya, dan memiliki sesuatu yang membuat mata tercengang. Karena keindahannya, burung itu di atas sebuah pohon, yang di bawahnya ada hidangan, yang di atasnya ada ikan yang di. "Engkau, aku adalah salah satu malaikat yang ada di surga. Aku diutus oleh Allah mengirim hidangan ini kepada Adam dan Hawa ketika keduanya berkumpul di Gunung Arafah. Keduanya telah menyantap sesuatu darinya. Lalu Allah menyuruhku untuk daun tersebut di sini, dan aku berdiam diri di dekatnya hingga hari kiamat," kata si burung itu. "Dia juga memerintahkanku untuk memberikan sesuatu kepada orang yang datang ke sini." Maka Balukia memakan sesuatu dari hidangan itu. Akan tetapi tak sedikit pun hidangan itu berkurang. Hidangan itu seperti kembali keadaannya semula. Balukia bertanya kepada sang burung tentang hidangan. Ia menjawab, "Sesungguhnya makanan dunia akan berkurang dan berubah bila didiamkan. Sementara makanan surga tidak akan pernah berkurang dan berubah." "Apakah ada seseorang yang pernah memakan hidangan ini?" tanya kembali Bernokia. "Sudah, sesungguhnya Khidir Abdul Abbas terkadang datang ke sini dan memakan hidangan ini. Setelah itu dia pergi lagi," jawab si burung. Mendengar itu, baloknya memutuskan dirinya tinggal di itu untuk bertemu Khidir, berkumpul bersamanya, dan menanyakan berbagai hal kepadanya. Pada suatu hari, ketika Balukia sedang duduk, tiba-tiba Nabi Khidir alaihi salam mendatanginya dengan mengenakan pakaian putih. Balukia berdiri menyambut dan mengucapkan salam kepadanya. Khidir membalasnya, "Hai Balukia, sesungguhnya Nabi akhir zaman tidak akan muncul saat ini, dan engkau tidak akan bertemu dengannya sekarang ini," balas Khidir. "Tahukah engkau berapa jarak antara kamu dengan ibumu?" tanya Khidir kembali. Balukia menjawab, "Tidak tahu." Khidir berkata, "Jaraknya adalah jarak tempuh 50 tahun. Maukah aku letakkan kamu di hadapan?" Balukia mengiyakan dan Khidir menyuruhnya. Balukia berkata, "Aku pejamkan. Aku tidak tahu apa-apa kecuali ibuku telah ada di sampingku." Aku buka kedua mataku, lalu aku mengucapkan salam kepada ibuku dan mengatakan kepadanya. Kedatangan Balukia membuat ibunya terkejut. Pasalnya ibunya melihat seekor burung putih telah membawa Balukia kembali di sini. Lalu burung itu menghilang dengan cepat. Sejak peristiwa itu, Balukia menceritakan semua kisahnya kepada ibunya. Kemudian dia pergi kepada Bani Israel dan juga menceritakan hal yang dialami selama perjalanan. Diceritakan kepada Bani Israel dan semua keajaiban yang dilihatnya. Perkataan Balukia selama menempuh perjalanan puluhan tahun juga diabadikan oleh Bani Israel dalam sebuah catatan. Menurut sebuah riwayat, Balukia berumur 1000 tahun. Cerita ini diambil dari kitab Wajaif Az-Zuhur, di mana kitab ini banyak menjelaskan kisah-kisah yang sangat menegangkan. Walau alam.